Saya jelasin sedikit secret dari BYD yang mungkin saya belum pernah keluarkan. Bahwa sebenarnya jumlah penjualan BYD ini itu di atas dari bayangan kita. Beyond our expectation. Betul. Makanya kita sedikit kewalahan awal-awal tuh. Delivery, kemudian order taking. Kalau Bapak Ibu lihat auto show yang seperti Gias atau IMS, booth BYD itu ramainya karuan. Halo pemirsa, selamat datang di podcast dari Redaksi Siswa. Kali ini aku ditemenin sama saya Dede Suryadi dari Majalah Swa. Oke, kita akan berbicara tentang tema yang sangat menarik ya. Apa tuh Kang Dede? Ya, ini tema tentang otomotif. Ini ada sebuah produsen mobil listrik dari China yang sangat melejit sekarang, penjualannya sedang fenomenal di Indonesia. Wah, kayaknya aku udah bisa nebak. Nebak ya kan. Kita udah kehadiran siapa ini? Siapa yo? Mas Luther, Mas Luther T. Panjaitan, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Ini sebuah kehormatan bagi kami, Mas, bisa hadir di Redaksi Swa. Terima kasih ya. Oke, baik pemirsa, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Siap, Kang Dede? Baik, terima kasih. Pemirsa, seperti yang sudah kami sebutkan, ini kita kehadiran tamu spesial kami, Bapak Luther, kita panggil aja Mas Luther T. Panjaitan. Beliau adalah Head of Public and Government Relation PT BYD Motor Indonesia. Tadi kita sebut fenomenal karena betul fenomenal. Ini baru setahun hadir di Indonesia, itu sudah menjadi market leader pada penjualan mobil listrik di Indonesia. Bahkan mengalahkan para pendahulunya yang sudah hadir lebih dulu. Nah, nanti kita pemirsa bisa search siapa aja gitu ya. Ini dalam setahun sudah menjual lebih dari 15.000 unit kendaraan listrik. Mobil yang paling fenomenal adalah M6 yang disebut-sebut sebagai MVP listrik pertama di Indonesia. Nah, kita sudah kehadiran tamu spesial kita, Mas Luther, ya. Terima kasih Mas Luther. Terima kasih sama-sama Mas. Kita langsung aja atau silakan Mas Luther mau memperkenalkan diri biar pemirsa lebih akrab. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini di mana SWA mengundang kami. Saya mewakili BYD untuk bisa berbagi dan sharing dengan rekan-rekan di sini. Saya Luther Panjaitan, saya Head of Public and Government Relation untuk BYD, di mana membawahi brand BYD dan yang terbaru kita bawa Denza sebagai premium brand. Mudah-mudahan diskusi saya nggak banyak punya kesempatan untuk mau atau sering berdiskusi dengan beberapa media, tapi kalau SWA ayo. Terima kasih. Wah, ini kehormatan. Berarti ini podcast pertama dong. Bisa dibilang paling kedua atau ketiga. Baik. Tapi kita merasa ini harus hadir gitu. Terima kasih Mas Luther, ini kehormatan buat kami ya. Baik, langsung aja nih. Ini kita ingin tahu nih, bisa fenomenal ini seperti apa sih Mas? Apa sih strateginya BYD bisa menyeruak menjadi market leader dalam bisnis mobil listrik di Indonesia, Mas? Ya, sebelumnya masuk ke strategi, saya ingin memperkenalkan sedikit BYD ini. Secara usia itu 30 tahun. Banyak yang bilang sudah cukup pengalaman, tapi menurut saya bahkan itu masih sangat minim secara umur. Tapi just info, dalam 30 tahun BYD berkiprah di dunia bisnis, dia telah menjadi key leader, top player di 4 major industri. Yang pertama itu adalah otomotif, kedua renewable energy, ketiga adalah elektronik, dan bahkan kita juga masuk ke bisnis rel transit. Nah, apalagi di industri baterai, kita adalah salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia. Jadi memang secara sejarah dia juga sudah fenomenal. Hanya dengan 30 tahun telah menjadi pemain besar di industri global, khususnya di baterai. Nah, secara strategi memang saya harus sampaikan, khususnya di Indonesia dong ya. Tidak keluar dari highlight terhadap strategi marketing yang biasa. Memang kita memfokuskan di lokasi-lokasi yang terbaik di Indonesia. Apalagi absorption terhadap EV ini kan masih di kota-kota besar. Nah, jadi kami mengharuskan di semua kota besar yang ada di Indonesia paling tidak kita bisa masuk, dan harus di lokasi paling strategis. Jadi kalau Mas Dede dan Bu Dwe lihat lokasi showroom-showroom BYD itu selalu di
main road. Betul. Main road dan terlihat jelas. Iya. Karena orang baru tahu BYD itu masih dari first impression, baru pertama lihat. Betul. Kalau showroomnya aja mungkin agak di dalam, di Iya. jalan kecil, mungkin seukuran ruko. Nah, dia mempersepsikan brand ini adalah brandnya kecil. Baik. Tapi kalau dia lihat di main road, besar, megah, luas. Dan Indonesia ini kan masyarakatnya sangat terinfluence dengan physical. Betul. Nah, jadi kita sangat mengedepankan lokasi. Nah, kemudian itu yang kita diskusikan dengan partner-partner kita, strategic partner kita di lokal. Kemudian secara produk, saya rasa saat ini BYD adalah satu-satunya brand otomotif yang paling lengkap line up EV-nya. Betul. Jadi hampir menyentuh keseluruhan segmen market yang ada betul, saat ini. Memang kita memiliki strategi untuk memfokuskan dulu kepada market yang paling cepat untuk bisa mengabsorb, yaitu market medium high. Betul. Tapi somehow kita juga tidak lupa major market kita yaitu MPV, makanya kita bawa M6. M6 ya. Sedikit cerita tuh M6 itu secara riset itu nggak lama, Pak. Oke. Hanya karena ada kesempatan di mana chairman kita melihat karakter orang Indonesia. Ya. Ingin muat banyak, reliable karena dipakainya mungkin daily use. Betul. Bisa punya kekuatan yang cukup baik dan power yang baik karena bawa ke puncak, bawa ke luar daerah. Dan yang terakhir, harus affordable. Affordable. Itu penting ya. Iya. Itu kuncinya. Harganya affordable. Dan belum ada EV yang mampu mencapai level itu pada saat kita launching ya. Akhirnya kita bawa itu. Jadi kekuatan dari produk itu kita memang sudah cukup baik. Lalu ketiga, memang strategi kita adalah di sisi harga. Iya. Ya, dengan level segmen market yang sama. Betul. Dengan sama pun kita bisa menyamakan harga yang sama dengan ICE dengan segmen yang sama. Betul. Itu artinya customer benefit itu jauh lebih besar secara value. Karena ini EV tidak sebagaimana harus diservis mobil ICE. Betul. Kedua juga secara pajak juga beda ya. Betul. Ya, Ada keringanan ya dari pemerintah sekarang kan. Ketiga juga kalau dihitung total acquisition cost yang dia dapat mungkin 4-5 tahun dengan biaya listrik berbanding biaya BBM, biaya maintenance free dan segala macam, dia akhirnya malah jauh-jauh lebih untung. Artinya sama pun kita sudah bisa lebih kompetitif. Dan ini kita hampir bisa dibilang berusaha lebih rendah dari yang sama. Nah, tiga ini yang utama. Tapi selain itu sebagai presence kita memang memastikan kita ada di hampir seluruh kegiatan otomotif besar. Betul. Supaya orang tahu, oh ini serius. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kegiatan besar auto show, kemudian selalu hadir ya? Ya, fair yang ada, Jakarta Fair, selalu ada BYD. Jadi orang itu tertrigger, oh ini memang satu brand yang serius. Selebihnya ya kita memang melakukan publicity seperti advertisement di tempat-tempat strategik dan di semua kota kita melakukan roadshow. Betul. Kira-kira begitulah Pak. Betul. Terkait harga kayak BYD Seal itu katanya kemurahan itu mobil ya kan, harusnya kan pesaingnya di atas 1 M-an ya, ini kan yang mirip-mirip ya. Itu memang seperti itu strateginya Mas, memang harga menjadi salah satu kunci keberhasilan BYD di Indonesia ini. Ya, saya sekaligus itu untuk menjawab satu pertanyaan tentang perbedaan BYD ya dengan brand-brand yang mungkin sejenis yang mungkin banyak yang tahu bahwa ketika kita mampu memastering seluruhan komponen yang bisa diproduksi. Memang segitulah harganya, Pak. Khususnya di kendaraan EV sebenarnya secara komponen dan formulasi penyusunan harga itu nggak terlalu jelimet seperti mobil ICE. Sebetulnya kalau disederhanakan itu baterai, motor komponen, sama sasis sendiri, kendaraan itu sendiri. Dan selebihnya adalah marketing price dan segala macam. Jadi ketika BYD mampu sudah produksi baterainya saja dan beberapa komponen utama, ya kita mampu mencapai competitiveness seperti itu. Gitu. Makanya pas hadir langsung direspon positif oleh konsumen ya. Betul, karena Indonesia ini price sensitivity cukup tinggi. Bukan karena hanya murah ya. Karena saya lihat sekarang customer udah cerdas ya. Value dia. Customer sekarang value. Apalagi banyak sekarang ternyata customer kita level umurnya itu di level yang mature mengengah ke arah milenial ya. Nah, mereka itu sangat menghitung value gitu. Simplicity, kemudian ya dia hassle free, artinya dia tidak perlu memikirkan service, kemudian worry less lah gitu. Nah,
Itu yang penting, value sih. Dibanding yang lain, value added apa yang paling membedakan BYD dengan pemain-pemain yang sama-sama listrik lah? Apa yang paling membedakan, Mas Luther? Ya, memang mastering dari komponen dan teknologi itu yang utama. Tadi saya udah jelaskan sedikit tentang komponen ya. Bahkan sekarang masuk ke level teknologi. Teknologi BYD ini kan memulai industrinya itu sebenarnya dari elektronik tadi, bahkan masuk ke baterai, semuanya itu tidak lepas erat dengan teknologi. Jadi feature-feature serta key teknologi yang kita miliki itu benar-benar memang difokuskan kepada kendaraan EV yang berbeda yang dimiliki oleh kendaraan ICE. Jadi membuka ruang batas teknologi yang mungkin dulu impossible, gitu. Saya kasih contoh aja platform ya. Platform EV ini totally different dengan platform kendaraan biasa, yaitu ICE biasa. Dimana di kendaraan EV ini sebuah teknologi seperti namanya structure itu sekaligus baterai, sekaligus pengikat kendaraan, sekaligus juga sistem keamanan, semuanya dalam satu platform. Just info, bahkan platform kita digunakan oleh brand besar untuk produksi EV mereka, dan masih banyak lagi termasuk riset-riset lainnya yang kita miliki untuk kita bisa join. Salah satunya adalah brand premium besar saat ini. Itulah mereka punya kerjasama juga secara riset dulunya untuk membentuk brand Densa itu. Brand premium. Boleh Densa bisa dijelasin, Mas? Kan belum banyak yang tahu nih Densa nih. Ya, boleh dijelasin ya. Densa itu tadinya itu join research tuh di tahun 2012 dengan Daimler, sekarang Mercedes-Benz. Nah, kita mengeluarkan beberapa produk yang memfokuskan pada EV dan premium. Tapi kami ingin kembali meredefine arti premium itu. Jadi kadang premium itu tidak harus mahal. Premium itu tidak harus mahal, tapi memberikan satu kesan eksklusivisme kepada pemiliknya, dan dia punya kepuasan tersendiri dalam berkendara EV yang dia miliki. Sedikit berbeda dengan yang kebanyakan orang miliki. Tapi determinasi bukan di harga ya. Tapi memang rasa premium. Jadi secara build quality, secara experience, desainnya juga wah gitu ya. Iya. Kita lepaskan dari sisi harga. Gitu. Artinya sebenarnya masih ruang untuk banyak orang lagi untuk merasakan premium itu. Gitu. Jadi tidak terspesifik kepada orang tertentu. Gitu. Sudah hadir di Indonesia? Sudah, kita baru launching. Kapan, Mas? Kemarin kita di tanggal 22 Januari. Iya. Menarik banget. Abis 1 tahun langsung launching. Ya. Oh iya, kita. Pas ulang tahun ya, Mas ya. Betul, 18 Januari 2024 kita 1 tahun BYD. 22 Januari kita launching brand sub premium brand Densa. Betul. Menarik banget nih, Dwe ya. Luar biasa, seru banget ya ternyata. Tapi kita juga kayaknya perlu istirahat dulu kali Bang Dede ya. Kasihan Mas Luther dari tadi minum dulu kali ya. Bisa jangan kemana-mana, kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini. In a world where the union progress, a vision transcending the ordinary unfolds. The architects of brighter future emerge, where technology and nature seamlessly harmonize, become more than steel and circuits. They embody dreams, a symphony of power and elegance. Beyond cars, it's revolution, an ecosystem nurturing the aspirations of generations. We redefine the mobility for this nation. Bring innovation beyond imagination. Embrace the power of change, paving a path of endless progression. Makes greener for tomorrow, where pathways are paved with sustainability, an atmosphere resonate
with limitless possibilities. BYD. Elevate mobility. Halo pemirsa, kita udah kembali lagi nih. Sekarang aku serahkan lagi panggung virtual ini ke Kang Dede. Baik, Dwe, terima kasih. Makasih Mas Luther. Tadi menarik nih. Tadi upaya bagaimana strategi BYD bisa memenangkan hati konsumen, bisa melejit dalam tempo setahun ya Mas ya. Nah, kabarnya sudah ada komunitas nggak Mas? Biasa kan kalau otomotif selalu ada komunitasnya. Nah, gimana? BYD apakah sudah ada komunitasnya dan bagaimana menggarap mereka Mas? Baik. Udah menjadi komitmen kita. Memang dalam pelayan ke customer kita tidak hanya dari saat mereka ingin membeli sampai membeli. Tapi termasuk saat mereka sudah beli dan pada akhirnya mereka nanti mengalami pengalaman dalam berkendara BYD tersebut. Sebetulnya satu hal yang kami lihat penting kita untuk punya hubungan baik dengan pemilik, apalagi komunitas itu, kecepatan kita itu mendapatkan back and forth dengan pemilik. Jadi keluhan mereka, harapan mereka, opinion dan testimoni. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita juga lebih mempercepat komunikasi pengembangan yang penting kepada pemilik. Nah, jadi kita seperti membypass komunikasi pihak ketiga, kita langsung kepada pemilik. Kita di BYD ada satu komunitas yang kita bina cukup besar, namanya Beyond. Ya, saya rasa sudah ratusan dari mereka dan mereka itu perbedaan signifikan ya dalam kegiatannya dengan komunitas lain. Mereka lebih banyak itu kegiatan yang memperhatikan lingkungan hidup. Jadi Mas Dede dan Bu Dwe, perbedaan cukup signifikan orang membeli EV dengan yang tidak itu adalah ada satu trigger tuh tentang pemikiran akan peran dalam perbaikan lingkungan hidup yang lebih baik. Karena sebenarnya dengan level pricing seperti itu dia punya possibility untuk membeli produk lain, brand lain yang bukan EV mungkin lebih terlihat lebih menunjukkan status. Tapi dia malah memilih sesuatu yang environmental friendly. Jadi mereka ini aja dari keputusan aja udah spesial. Nah, ternyata komunitasnya kita dapati spesial orang-orangnya. Mereka nggak terlalu peduli sebuah self recognition dari orang, tapi perbuatan yang memberikan dampak kepada perubahan lingkungan. Gitu ya, termasuk kegiatannya seperti kegiatan lingkungan hidup, ke campaign, care dan segala macam. Dan selain itu mungkin mereka berkumpul ya biasalah dalam hal komunitas. Nah, kita bina mereka. Tadi kan Mas Luther juga udah ngomongin below the line, aktif dalam berbagai pameran ya. Kalau above the line-nya apa sih Mas? Apa berpromosi di TVC atau di media online, di media sosial seperti apa Mas? Seperti gencar biar promosinya BYD ini begitu masif lah. Dan awareness-nya juga begitu tinggi di Indonesia gitu. Satu hal yang penting yang khususnya kami lihat ya di Indonesia, kita harus punya visi yang clear tentang komunikasi brand kita. Jadi secara above the line, kita itu lebih banyak itu terlibat di promosi dan kegiatan sustainability. Jadi ada 2 sustainability forum dan event besar di Indonesia yang kita bahkan jadi mobility partner. Contohnya International Sustainability Forum, kemudian Festival Langkah Membumi itu yang dari lokal. Kita mainnya di situ Pak. Artinya kita membuat metode atau wadah itu sebagai sarana menjelaskan siapa identitas kita. Gitu. Jadi obrolan kita lebih banyak ke environmental, termasuk ke pendidikan ya. Kita sekarang lagi menjajaki dengan beberapa universitas possibility untuk masuk ke ranah lingkungan. Ini menjadi added value dari brand kita BYD berbeda ya. dengan pemain yang lain ya Mas ya. Karena saya harus sampaikan dengan penjualan saat ini BYD ya sudah lebih dari 10 juta unit di dunia. Itu tuh kita bahkan setara dengan kita mengurangi emisi karbon itu sekitar 65 miliar kilogram. Itu sama aja kita menanam 1 miliar pohon. Nah, kalau ngomongin karbon, pengurangan karbon itu kan ngomongnya itu global ya. Action yang di bagian bumi mana
dampaknya kepada seluruhnya. Jadi nggak hanya Indonesia, tapi dari negara lain pun dampaknya. Jadi kita melihat ini suatu hal yang kita harus komunikasikan dengan baik gitu. Melalui kegiatan-kegiatan yang lebih relevan. Betul. Tapi mungkin edukasi juga penting ya. Kan sekarang orang masih agak khawatir tentang bagaimana ngecas listriknya mobil gitu. Itu seperti apa Mas edukasi terhadap para konsumen dan calon-calon konsumen mobil listrik? Saya jelasin sedikit secret dari BYD yang mungkin saya belum pernah keluarkan. Bahwa sebenarnya jumlah penjualan BYD ini itu di atas dari bayangan kita. Beyond our expectation. Betul. Makanya kita sedikit kewalahan awal-awal tuh. Delivery, kemudian order taking. Kalau Bapak Ibu lihat auto show yang seperti Gias atau IMS, booth BYD itu ramainya karuan. Sampai kita perlu mengenhance jumlah manpower. Tapi tahu nggak kenapa? Di situ kita melihat bahwa dua hal. Pertama adalah EV awareness. Artinya orang Indonesia itu aware. Betul. Pada saat kita baru masuk itu tahun 2018 itu 0,0 sekian masuk EV. di Indonesia Research. Sekarang kita mulai dari public transport dulunya. Masuk ke bahkan di 2023 itu market share EV itu baru 1,7%. Jadi kita kan mengukur kemampuan kita dan possibility. Pada saat itu somehow beyond our expectation sampai kita bisa lihat saat ini di 2024 EV market share udah sampai 5%, Pak. Betul. Pertama, orang mulai sadar nih EV itu penting. Melalui keseharian aja Pak, polusi, traffic congestion, kemudian perubahan iklim, cuaca yang nggak menentu. Mungkin mereka berangkat dari situ. Kedua yang saya bilang sedikit narsis ya, mungkin kerja kita atau kerja saya ya. BYD awareness-nya cukup tinggi, Pak. Betul. Buktinya kita market share ya. Betul. Key player ya. Kan dia ada bisa beli EV lain, Pak. Sorry ya. Nggak apa-apa. Tapi kan itu fakta, Pak. Kapan lagi saya memuji diri saya sendiri kan? Tapi itu fakta kan. Artinya apa? Orang itu sudah percaya sama brand BYD. Percaya. Nah, jadi itu membuat kita jadi semakin confidence lagi Pak, termasuk dari sisi pengembangan distribusi, network, pelayanan dan promosi kemana-mana. Gitu kira-kira. Termasuk tadi yang soal untuk bagaimana SPKLU lah ya, gitu gimana tuh? Untuk karena masih ada orang kekhawatiran mobil listrik itu nanti ngecasnya gimana sih? Takutnya kehabisan baterai di tengah jalan lah gitu. Bagaimana? Mungkin edukasi itu Mas. Infrastruktur sama EV awareness itu dibanding dengan penyebaran jumlah EV itu kayak chicken and egg. Betul. Orang itu kita paksa dia tahu juga nggak bisa kan. Tapi kalau kita paksa dia juga langsung pakai dulu baru bisa tahu, juga nggak bisa. Jadi kita memilih untuk kita jadi pionir dulu. Kita mulai dari diri kita. Contohnya kita masuk ke kota-kota, langsung bangun jaringan yang besar. Bahkan di jaringan tersebut kita bangun infrastruktur pengecasan DC fast charging juga. Karena memang soal EV ini harus merubah gaya hidup. Saya udah termasuk pengguna EV 1 tahun lebih 1 tahun setengah. Itu saya memang harus merubah gaya hidup saya, Pak. Tapi kadang orang itu sulit untuk masuk ke kebiasaan baru. Walaupun sebenarnya dia lupa kalau dia masuk kebiasaan baru ini ada kebiasaan lama yang dia semakin efektif gitu, yang dia kurangin. Nah, perlu dari kita memang memulai dari BYD, jaringan kita perlengkapi dengan pengecasan, kemudian customer saat beli kendaraan kita bundling Pak dengan pengecasan di rumah. Kita termasuk kita fasilitasi, khususnya di mostly unit ya. Kalau hanya BYD M6 yang kita sarankan mereka membeli yang bundling price. Kalau selain itu kita bundlingkan langsung dengan kendaraan, supaya mereka langsung tidak berpikir kemana-mana. Pokoknya just berangkat pagi udah penuh, nyaman gitu rumah, nggak khawatir kehabisan baterai. Kita pasangin kita juga bekerja sama dengan PLN. Kemudian pihak-pihak perusahaan penyedia infrastruktur pengecasan yang saat ini baik swasta atau negeri, supaya kita memulai yang chicken and egg gitu. Sebetulnya public charging facility itu pada akhirnya belajar dari negara yang kita sudah duluan dan cukup sukses. Itu pada akhirnya itu cuma untuk kondisi yang urgent. Bapak memang harus ngecas di pabrik. Tapi sebenarnya kalau Bapak pulang, Bapak ngecas dari posisi 34% besok pagi udah 100. Dengan sekarang teknologi listrik udah sampai 400-500 km, Bapak satu hari mau kemana? Kan? Jadi kita encourage dulu aja mereka punya dulu dengan pengecasan di rumah. Jadi selebihnya biar dia belajar. Minimal berapa kWh sih Mas kalau
biar punya mobil listrik itu? Ya, memang wall charging terkecil di rumah itu kan 7.700. 7.700. Berarti rumah itu paling tidak untuk juga memberikan kekuatan kelistrikan rumah paling nggak 11.000. Oke. Ya, atau PLN itu memberikan kemudahan sebenarnya dengan memberikan meteran baru. Jadi dia akan tarik meteran baru lagi khusus untuk mengecas tanpa mengganggu meteran utama. Jadi dua pilihan itu bisa dipilih oleh customer. Jadi harusnya nggak terlalu waspada. Berarti ini menjadi tantangan tersendiri bagi produsen mobil listrik ya, bagaimana mengedukasi pasar bahwa masalah pengecasan itu tidak jadi masalah karena memang sudah disediakan juga gitu ya. Ya, dan kita bekerja sama dengan PLN juga terhadap edukasi itu karena mereka juga stakeholder utama ya. Ya, kita bareng-bareng. Ya, kalau ke depan ini gimana, Miss? Apa rencana BYD ini di Indonesia nih biar agar tetap menjadi market leader di industrinya ini? Ya, tentunya kita tetap merasa apa yang kita lakukan sekarang udah keep on track ya dengan apa yang seharusnya dilakukan. Di banyak beberapa negara memang kita menghadirkan line up baru yang masuk lagi ke segmen-segmen yang lebih padat. Ada bocorannya Mas apa Mas? Wah, itu ya Pak. Belum bisa dibocorin ya? Belum bisa. Tapi ada satu hal yang mungkin kita juga lagi akan coba perkenalkan di Indonesia, salah satu solusi yang cukup baik juga kepada industri yaitu teknologi PHEV. PHEV ini totally mungkin sesi yang lain ya kita coba boleh. Tapi pada dasarnya di banyak negara PHEV ini dikategorikan juga EV, di mana ini adalah teknologi yang lebih secure mungkin ya buat orang-orang di kawasan yang lebih ke rural. Ya, PHEV ini adalah teknologi yang kita perkenalkan sebagai teknologi yang mengakomodir beberapa constraint dalam berkendara yang green mobility. Betul. Nanti mungkin bocoran lebih jelasnya di episode yang nanti Mas ya. Pasti. Biar penasaran para pemirsa. Baik. Target Mas penjualan kan sekarang udah akhir tahun 2024 15.000 ya unit. Target tahun ini berapa Mas? Atau mau tumbuh berapa persen sih Mas? Jadi saya juga, karena saya udah sebelum saya masuk BYD 3 tahun lalu, saya udah 12 tahun di industri otomotif Pak. Di dua brand besar nomor 1 dan nomor 2 pada saat itu di Indonesia. Selalu ada target Pak ya. Tapi di BYD itu targetnya adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mantap. sangat simpel. Tapi lebih berat dari sebelumnya Pak. Kenapa? Karena kita selalu akan berusaha putar otak, berusaha untuk lebih pencapaian itu lebih besar dari kemarin. Sementara kemarin sudah cukup bagus ya. Itulah Pak, itu sangat berat. Justru saya ditanya bos kalau ini kok nggak lebih bagus dari kemarin. Tapi itu filosofis yang mendalam Mas. Jadi agak sedikit nutup tapi penting banget bagaimana strategi ke depan harus lebih baik. Benar. Jadi membuat kita nggak selalu puas gitu. Betul. Baik. Oke, mungkin sebelum closing ada closing statement dulu dari Mas Luther. Silakan Mas. Monggo Mas. Sebelumnya terima kasih juga saya sudah paparkan bagaimana sekarang pentingnya EV awareness dan teknologi yang membawa kehidupan masa depan yang lebih baik ini, karena di sekitar kita ya, contohnya di Jakarta aja ada polusi, kemudian banyak perubahan iklim yang tidak menentu, dan semuanya itu adalah hubungannya dengan masa depan nanti anak cucu kita. Ya. Banyak orang mengkampanyekan tapi belum ada actionnya. Jadi saya rasa kepemilikan EV adalah hal kecil yang mungkin kita bisa lakukan dari sisi kita. Kalau kita lihat juga BYD ini adalah sebuah teknologi company yang juga memberikan nilai tambah kepada nation ya, negara ya. Dengan kita juga punya komitmen terhadap transfer knowledge, kita juga komitmen terhadap kontribusi terhadap pengembangan wilayah ekonomi dan lingkungan di sekitar nanti kami dimanapun kami membangun jaringan. Mudah-mudahan khususnya penonton kita hari ini memberikan dukungannya juga kepada BYD dan Densa supaya kita memberikan masa depan yang lebih baik kepada anak cucu kita. Kita punya visi namanya Cool the Earth by 1 degree. Jadi menurunkan suhu bumi itu 1 derajat. Karena bahkan kenaikan setengah derajat saja dari suhu bumi itu bisa menyebabkan pencairan es. Jadi mari langkah kecil dengan mulai aware terhadap EV itu menjadi langkah yang kita bisa lakukan dalam waktu dekat. Kira-kira begitu. Menarik. Menarik banget Kang Dede. Tertarik nggak beli BYD? Tertarik dong. Beli EV lah. Kalau bisa tapi EV ya BYD. Mantap.
Oke, baik. Pemirsa, kayaknya kita udah harus pamit undur diri nih karena durasi yang tipis. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Aku Dwi pamit undur diri dan Kang Dede. Ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam podcast dari redaksi SWA. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, SWA.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. SWA.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. SWA.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @SWA Media Inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi SWA.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.